Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Yanda Bunda SD Al-Azhar Sifabudi Solo, yang kami hormati orang tua wali murid serta anak-anak dan pemirsa yang di rumah yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang ada di rumah yang berbahagia, sebulan penuh kita berpuasa. Sebulan penuh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan predikat takwa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersamaan dengan itu pula, dengan berakhirnya Ramadan, berakhirnya pula ancaman virus corona yang ada di negeri kita. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, apa yang kita harapkan dari Idul Fitri ini? Ukuran apakah Ramadan kita itu mabrur atau tidak mabrur ditentukan amalan kita, perbuatan kita setelah di luar bulan Ramadan. Kalau suatu ibadah itu diterima, syaratnya mudah. Apakah ibadah itu sesuai dengan syarat sahnya? Apakah ibadah itu ada hal yang membatalkannya atau tidak? Kalau syarat sahnya terpenuhi, sesuatu yang membatalkan tidak terjadi, maka secara fikih ibadah itu sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita sholat, rukun sholat sudah terpenuhi, syarat sahnya sudah terpenuhi, maka ibadah sholat kita sah. Namun berbeda apakah mabrur atau tidaknya sholat kita akan ditentukan setelah pelaksanaan sholat itu. Sama halnya ibadah kita selama di bulan Ramadan ini. Kalau ibadah kita itu sesuai dengan rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, maka sah ibadah puasa kita. Namun apakah ibadah puasa kita mabrur atau tidak? Kita akan melihatnya setelah bulan Ramadan selesai. Tetapi tidak semua ibadah itu makbul dan mabrur. Kemabruran ibadah ditentukan sesudah ibadah itu dikerjakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin qadzuhu min siyamihil ju'u wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Jamaah, pemirsa yang ada di rumah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukuran berhasil apa tidaknya tentu akan kita lihat setelah bulan Ramadan. Apakah kita masih suka berbicara kasar dan membentak? Bagaimana sikap kita terhadap tetangga? Bagaimana sikap kita terhadap papa mama kita? Bagaimana sikap suami terhadap istri? Bagaimana sikap istri terhadap suami? Bagaimana sikap kita terhadap sopir? Dan bagaimana sikap kita terhadap lingkungan sekitar kita? Kalau sikap kita masih utuh sebagaimana kemarin sebelum ibadah puasa itu terjadi, maka kita tidak termasuk orang yang mendapatkan kemabruran dalam ibadah Ramadan ini. Tapi insya Allah, mudah-mudahan demikian adanya. Sikap kita kepada pembantu, sikap kita kepada orang tua, sikap suami terhadap istri,
sikap istri terhadap suami, sikap keluarga kita terhadap lingkungan sekitar, akan terjadi perubahan yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Dan itulah pemirsa yang berbahagia, salah satu bahwa ibadah Ramadan kita mabrur, yaitu ada perubahan sikap yang jauh lebih baik daripada sebelum Ramadan terlaksana. Kalau kita bisa membuktikan adanya perubahan yang baik, itu salah satu tanda mabrurnya ibadah kita. Menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tidak marah, menjadi orang yang lebih peduli, menjadi orang yang bisa menahan nafsunya. Hadirin yang berbahagia, lalu apa saja yang bisa kita senantiasa lestarikan aktivitas ibadah di bulan Ramadan, kita bawa aktivitas itu di luar bulan Ramadan. Yang pertama, hadirin yang berbahagia, aktivitas atau yang perlu kita lestarikan yang pertama adalah teruslah untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bulan Ramadan kita senantiasa sholat malam, maka lakukan istiqomah sholat malam itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, maka istiqomahkan membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Kalau kita aktif makan bersama dengan keluarga, baik saat sahur, saat berbuka di bulan Ramadan, maka kita lestarikan itu di luar bulan Ramadan. Insya Allah dengan demikian keluarga kita akan semakin dekat, keluarga kita akan semakin harmonis. Yang pertama, istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, lanjutkan puasa Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahr." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia akan seperti melaksanakan ibadah puasa terus-menerus. Maka hadirin yang berbahagia, setelah bulan Ramadan selesai, maka agendakan 6 hari untuk berpuasa di bulan Syawal. Aktivitas yang ketiga yang perlu kita lestarikan di luar bulan Ramadan, mari kita senantiasa meningkatkan amaliyah sosial kita terhadap sesama. Bagaimana rasanya lapar saat di bulan Ramadan? Maka begitulah yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita yang dalam keadaan kekurangan. Oleh sebab itu, ibadah-ibadah atau amal-amal sosial saat kita di bulan Ramadan, kita tingkatkan di luar bulan Ramadan. Jamaah dan hadirin sekalian yang berbahagia, yang keempat, ini yang keempat. Yang keempat adalah setelah Ramadan selesai, saat Ramadan tiba, kita hendaknya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa orang yang beriman dan melaksanakan ibadah puasa, akan diampuni dosa-dosanya. Tetapi terhadap sesama manusia hendaknya kita saling meminta maaf dan saling memaafkan. Maka yang keempat adalah meminta maaf dan saling memaafkan. Jamaah dan pemirsa yang ada di rumah yang berbahagia, demikianlah ada 4 yang perlu kita lestarikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan ada efek yang bagus selama di luar bulan Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.